Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya sebagai moderator bersama dua teman saya, kami akan menjelaskan hasil dari rekayasa ide kami. Judul yang kami angkat adalah membangun kebiasaan berbahasa yang baik di era teknologi dan media sosial. Nah, anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama Bang Emzah Permata, dan saya. Perkenalkan, nama kakak Atila Kinanti. Perkenalkan, nama kakak Lisa Senia Demi. Kak Misel, Kak Atila Bang Zahrul. Misel. Kenal. Udah kenal? Sebelum aku mulai ini, aku mau nanya sama adik-adik semua, kan? Adik-adik ini siapa aja yang tiap hari memakai handphone? Memakai handphone tiap hari. Jujur aja. Ini nggak ada nyangkut paut ke nilai kalian, jadi nggak apa-apa, aman. Yang punya media sosial? Yang punya media sosial. Kayak Instagram, udah pasti hampir semua lah ya kan, menggunakan media sosial. Nah, itu artinya teknologi dan media sosial sudah jadi bagian dari kalian semua, dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung aja kita mulai. Teknologi itu sebenarnya adalah alat yang membantu manusia supaya hidup jadi lebih mudah. Contoh seperti handphone, internet, laptop, dan aplikasi yang biasa kita gunakan seperti WhatsApp, TikTok, maupun Instagram. Ya, dengan teknologi kita bisa cari informasi lebih cepat, belajar lebih gampang, dan salah satu teknologi yang paling sering kita gunakan adalah media sosial. Media sosial itu tempat yang kita bisa berkomunikasi jarak jauh, dengan seperti WhatsApp, teman jauh kan. Kita bisa berbagi lewat internet. Nah, misalnya nih seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Di media sosial kita bisa ngechat, kirim foto atau video, kasih komentar, dan lihat postingan-postingan yang lain. Media sosial ini juga bikin kita bisa lebih kenal banyak orang dan tetap terhubung sama teman. Tapi tanpa kita sadari nih dek, media sosial juga mempengaruhi cara kita berbicara dan menulis. Siapa yang dapat pengaruh ini? Kira-kira siapa yang dapat pengaruh? Sore, Pak. Nah, tanpa kita sadari nih dek, ya kan? Media sosial itu mempengaruhi cara kita berbicara dan menulis. Apakah ada pengaruh dengan itu? Contoh seperti contohnya ada nggak? Misalnya kayak GPP, OTW, itu pernah nggak kalian sebutin di dalam cerita dari mau OTW di sini nih, OTW itu pernah nggak kalian? Kalian terpengaruh kan? Nah, memang sih itu bikin kita lebih cepat dan santai. Tapi kalau sering dipakai, ya kan, kita bisa jadi kebiasaan memakai bahasa seperti itu di semua situasi. Jadi padahal ada kondisi di mana kita harus pakai bahasa sopan yang lebih baik. Misalnya sama dengan guru, dengan memakai ini contohnya kan. Dan itu di media sosial juga sering kita lihat komentar yang kurang baik. Misalnya kata-kata kasar, itu nggak boleh ya diikutin ya. Seperti ejekan, pembulian, itu jangan kalian ikutin deh. Oke, jangan ikutin. Jadi penting banget nih untuk kita belajar bagaimana menggunakan bahasa yang baik di media sosial. Walaupun kita
sosial. Selanjutnya teman saya menabang nih ya kan akan menjelaskan tentang masalah yang sering terjadi nih karena penggunaan bahasa di media sosial. Ayo Pak. Terima kasih untuk Abang Jahul sudah menjelaskan. Nah, dari penjelasan tadi kita tuh bisa lihat kan kalau penggunaan bahasa sekarang sudah ada juga kan di media sosial. Perubahan itu sebenarnya wajar, tapi ada beberapa masalah yang muncul. Nah, yang pertama, kita terlalu sering gitu memakai bahasa singkatan atau bahasa gaul. Kalau terus-terusan begitu, kita tuh bisa lupa gitu cara
Siapa?